الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-38. Qala asy-syarih Syekh Ibn Baz rahmatullahi alaih, wa fi hadha dalalatun ala anna hadhil kalimata laha sya'nun 'azimun. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasannya kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah memiliki keadaan yang sangat agung dan besar. Wa annaha tajma' bainal amrayn, bainal dzikri wad du'a. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah mengumpulkan antara dua perkara, yaitu perkara zikir dan doa. Wa annahu qad yakhfa ba'du fadliha ala ba'dil anbiya. Wa annahu qad yukhfa ba'du fadliha ala ba'dil anbiya. Dan bahwasanya bisa jadi terkadang sebagian keutamaannya tidak diketahui atas sebagian para nabi yang lainnya. Walihada qala Musa, oleh karena ini Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hamba-hambamu mengucapkan ucapan ini, ucapan la ilaha illallah. Wa inna ma arada syai'an yakhussuhu bih. Hanya saja beliau alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menginginkan sesuatu yang khusus, yang dia khususkan dengan sesuatu tersebut. Kama fi riwayatil ukhra, sebagaimana dalam riwayat yang lain, wa inna ma aradtu syai'an takhussuni bih. Hanya saja yang aku inginkan adalah sesuatu yang engkau mengkhususkan aku dengannya, dengan sesuatu tersebut. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Qul la ilaha illallah," katakanlah kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Wahai Rabbku, sesungguhnya hamba-hambamu mengucapkan atau mengatakan ucapan ini." Maksudnya itu Nabi Musa ingin ucapan yang lain yang dikhususkan, itulah istilahnya gitu. Naam. Faqala qul ya Musa la ilaha illallah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Wa bayyana lahu ba'da ma'naha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya sebagian maknanya. Wa bayyana lahu fadlaha wa 'idhamataha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaannya serta keagungannya. Fahiya na'am tahaqququl ibadah lillahi wahdah. Fahiya tuhaqqiqu al-ibadah lillahi wahdah wa tuthbituha lillahi wahdah. Maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah itu mewujudkan peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan menetapkan kalimat la ilaha illallah na'am lillahi wahdah, atau menetapkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tanfiha 'amma siwallahi 'azza wa jalla, dan meniadakan, atau kalimat tersebut meniadakan peribadatan dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di dalamnya terkandung dua rukun, an-nafy wal isbat. Walihada qala, oleh karena ini diucapkan afdalul kalami wa asdaqul kalami la ilaha illallah. Oleh karena ini diungkapkan atau diucapkan bahwasanya ucapan yang paling afdal dan paling jujur, paling benar adalah ucapan la ilaha illallah. Ai la ma'buda haqqun illallah. Itu kalau ada baknya berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa jami'ul alihati al-ma'budati min dunillah kulluha batilatun. Maka seluruh sesembahan-sembahan yang diibadahi, seluruh ilah-ilah yang disembahi, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya adalah batilah. Adalah sesembahan yang batil.
Wal ilahul haq huwallahu wahdahu subhanahu wa ta'ala. Dan ilah yang benar yang hak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana hal ini yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian itu dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hak. Adapun yang selainnya, adalah sembahan-sembahan yang disembah dengan cara yang batil. Adalah sembahan-sembahan yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Jadi, kalimat la ilaha illallah terkandung di dalamnya rukun yang sangat besar, ya, dua rukun, an-nafy wal isbat. Kita lihat, walihada qala mubayyinan li 'idhamatiha wa sya'niha. Oleh karena ini, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut menyebutkan dalam keadaan menjelaskan tentang keagungan kalimat la ilaha illallah dan kedudukan kalimat la ilaha illallah. Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi ya'ni nafsah li'annahu al-'azimul ladzi la a'zama minhu subhanahu azza wa jal. Artinya, kalau seandainya langit-langit yang tujuh lapis langit, dan kemudian yang mengatur mereka itu selainku, maksudnya bagaimana? Yakni nafsah, maksudnya langit yang tujuh sendirian gitu. Kenapa kok dilafadzkan dengan sendirinya? Karena Allah Subhanahu wa taala li'annahu al-'azim, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, alladzi la a'zama minhu subhanahu wa taala, yang mana tidak ada yang lebih a'zam, lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fawqal 'arsy, dan dia Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Wa bihi qamatis samawati, dan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala tegaklah langit-langit. Wa bihi 'umiratis samawati, dan dengannya dimakmurkan, diatur langit-langit. Wa huwal ladzi amsakaha, dialah zat yang menahannya, maksudnya menahan langit-langit yang tujuh tersebut. Wa huwal ladzi aqamaha, dan dialah zat yang menegakkannya. Wa huwal ladzi aqama al-'arsya wa aqama al-kursy wa aqama as-samawat, dan dialah zat yang yang telah menegakkan 'arsy dan menegakkan kursi serta yang menegakkan langit-langit. Wa bihi qamat hadhil makhluqat subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua makhluk-makhluk ini berdiri tegak. Dalam artian semuanya di bawah pengawasan dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala azza wa jal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih, dan termasuk tanda-tandanya tegaknya langit-langit dan bumi bi amrih, dengan perintahnya, dengan pengaturannya. Falaula annahu amsakaha lasaqatat, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menahannya, tidak memegangnya, niscaya akan hancur dan akan jatuh langit tersebut. Wa li hadza fil ayatil ukhra yaqulu subhanahu, oleh karena ini di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menahan, memegang langit-langit dan bumi, antazula, agar tidak jatuh, agar tidak tergelincir. Wa in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih, dan jika kedua makhluk tersebut, itu langit dan bumi, tergelincir dan jatuh, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menahan keduanya, barakallahu fikum, atau istilahnya kalau seandainya kedua makhluk tersebut langit dan bumi, in amsakahuma, ini in nafiyah ya. Barakallahu fikum, niscaya tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ma amsakahuma min ahadin min ba'dih, tidak ada seorang pun yang bisa menahan, memegang keduanya setelah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya enggak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni ma amsakahuma min ahadin ba'dah. Wa in nafiyah, in nafiyah ya, in situ in nafiyah. Naam. Secara ilmu nahwu seperti itu. Maksudnya adalah ma amsakahuma, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa menahan keduanya. Wa in nafiyah, innya in nafiyah. Qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tegaknya langit dan bumi dengan perintahnya, dengan pengaturannya. Fahuwal qa'imu 'alaiha wal muqim laha jalla wa 'ala,
Maka dialah zat yang telah menegakkan langit dan bumi tersebut. Wal aradina sab'a kadzalik, dan juga 7 lapis bumi seperti itu pula. Fi kiffatin, maksudnya ini sambungannya ya. Fi kiffatin yakni fi kiffatil mizan, maksudnya kalau seandainya langit yang 7 dan langit dan bumi yang 7 berada di barakallahu fikum satu anak timbangan. Karena timbangan biasanya memiliki barakallahu fikum 2 anak timbangan itu ya, 2 tempat untuk menimbang itu, timbangan yang biasanya ada itu ya, sebagian timbangan seperti itu. Nanti di antara 2 tersebut, barakallahu fikum tengah-tengahnya ada mungkin angka-angkanya untuk menunjukkan mana yang berat di antara keduanya. Barakallahu fikum, kalau diglobalkan ya seperti huruf T itu ya, huruf T. Jadi ada kanannya, ada kirinya. Barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kalau seandainya langit-langit yang 7 dan juga bumi-bumi yang 7 dengan sendirinya itu berada di kifah, berada di satu anak timbangan, yakni fi kifatul mizan, berada di barakallahu fikum satu anak timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin ukhra, dan la ilaha illallah berada di satu anak timbangan satunya. Malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan terpenuhi timbangan tersebut dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Wal mizan lahu kifatan. Sedangkan mizan, timbangan itu memiliki dua anak timbangan tadi itu. Naam. Falau wudi'atis samawati wal ardu wal makhluqatu kulluha fi kiffatin, kalau seandainya langit-langit dan juga bumi yang 7 tersebut dan makhluk-makhluk seluruhnya diletakkan di sebuah timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang satunya, niscaya akan apa? Akan memenuhi dan akan berat kalimat la ilaha illallah tersebut. Idzan, kata beliau, idzan al-ibratu bil ma'na wa laysa al-i'tibar bil ajram. Jika demikian berarti intinya yang dijadikan pelajaran adalah makna yang terkandung di dalamnya, bukan semata-mata yang dianggap adalah ajram, gram-gramnya itu bukan. Bukan nilai timbangannya, gram secara gram itu bukan. Wa hadhil ajram wa in kanat 'azimatan wasi'atan, dan kalau dilihat dari bahan-bahannya atau istilahnya bentuknya atau barangnya yang ditimbang tersebut walaupun besar dan juga luas, lakin bin nadhari ilal ma'ani wal haqa'iq, akan tapi dilihat, ditinjau dari makna-makna dan hakikatnya, fa kalimatut tauhid tarjah biha min hadzal ma'na, maka kalimat tauhid itu lebih kuat min hadzal ma'na, dari makna ini. Maksudnya apa? Lebih kuat daripada barang-barang yang secara timbangan tadi besar dan luas tadi. Barakallahu fiikum, disebabkan karena makna yang terkandung di dalamnya. Min haitsu annaha, dari sisi bahwasanya kalimat la ilaha illallah istamalat ala a'zami ma'nan wa akbar ma'nan wa aham ma'nan wa asdaq ma'nan. Yang demikian itu ditinjau dari sisi annaha istamalat, bahwasanya kalimat la ilaha illallah mencakup ala a'zami ma'nan, mencakup di atas apa? Makna yang paling besar, wa akbar ma'nan, dan juga mencakup apa? Makna yang paling besar, wa aham ma'nan, dan juga mengandung makna yang paling penting, wa asdaq ma'nan, dan juga mengandung makna yang paling benar, wa huwa annahu subhanahu al-wahidul ahad, yang mana yaitu Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha tunggal dan zat yang maha satu, alladzi la syarika lahu jalla wa ala, zat yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menemani, tidak ada yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ashabuha tarjah mawazinahum, maka para pemilik atau para pemilik kalimat la ilaha illallah atau istilah pengucap kalimat la ilaha illallah, itu lebih kuat atau bisa menguatkan timbangan-timbangan mereka. Ini bisa dibaca turajjih juga bisa ya, turajjih mawazinahum, jadi menguatkan timbangan-timbangan mereka ala ghairihim, di atas yang selain mereka, mata sadaqu fiha wa wa kamuluha wa addu haqqaha. Wa addu haqqaha, kapan saja mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jujur terhadap kalimat tersebut, wa kamaluha, dan mereka menyempurnakan kalimat tersebut, dan mereka wa addu haqqaha, dan mereka menunaikan haknya, fa innaha turajjih, maka sesungguhnya kalimat tersebut bisa memperkuat
Na'am bi jami'i ma ladaihim, dengan seluruh apa yang ada di sisi mereka min sayyi'atin, berupa amalan-amalan kejelekan. Jadi semua amalan kejelekan terkalahkan dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Walihada jaa fi hadis Anas radhiyallahu anhu, oleh karena ini datanglah dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata tsumma laqit atau qala, nah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tsumma laqitani, kemudian engkau berjumpa kepadaku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan engkau tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangimu dengan sepenuh, na'am barakallahu fikum, bumi ampunan. Nah, kalau seandainya engkau datang dalam keadaan membawa sepenuh bumi sebuah dosa, membawa dosa sepenuh bumi, niscaya aku akan memberikan kepadamu sepenuh bumi ampunan manakala engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan. Fa kalimatut tauhid la yu'adiluha syai'un fi haqqi man sadaqa fiha wa adda haqqaha. Maka kalimat tauhid tidak ada satupun yang bisa menandinginya terhadap hak atau terhadap barakallahu fikum, terhadap orang yang jujur di dalam mengucapkannya dan juga terhadap orang yang menunaikan haknya. Na'am ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Na'am, insyaallah taala yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Yang jelas bahwasanya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat besar kandungannya serta makna yang terkandung di dalamnya, yang mana kalimat tersebut ternyata bisa memenuhi timbangan. Walaupun timbangan yang sebelahnya adalah timbangan kejahatan, kejelekan, dosa yang sangat banyak, namun tatkala seseorang memiliki kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, mengucapkannya dengan jujur dan juga menunaikan haknya, maka bisa menghapuskan dosa-dosa yang sangat banyak tersebut. Nasallallahu an yaj'alana minal muwahhidin wa nasallahu an yaj'alana min ahlil jannah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.